Siksak sok. Ngerantau di kota besar emang asik, tapi hati-hati nanti culture shock. Nah, siksak sok. Lagu atau teman? Iya. Siksak sok gitu. Siksak sok aja gitu. Iya, Sikasik. tuh dirujak Sikasik. aja. Kok dirujak? Sik asik aja gitu. dirujak luar biasa. Siksak sok. Siksak sok. Kenapa opening nyanyi? Karena kita pakai baju dari band ini. Keren. Hidden message. Hidden Pijet message. tersembunyi. Bukan pesan tersembunyi dong. Kalau Bersembunyi sambil mijit. pesan tersembunyi. Hidden message. Bagus. Ya. Rasa ini takkan pernah Kita mati. aku ini Mang. bagus ini. Tahu nggak lu lagunya tapi Enggak. Ya. kepala sekolah aing ini. Buset, kepala sekolahnya bikin band ya. Keren banget ya. Keren. Emang lulusan di sekolah gua mah bagus-bagus. Emang dia lulusan sekolah lu? Kerjaannya. Bukan cuma siswanya, pegawainya juga bagus-bagus kalau di sekolah gua. Gara-gara kemarin Irgi ngomongin sekolah gua mulu. Oh. Iya, di notice kali. Sama hidden message. Tapi lu denger nggak lagunya, Wan? Lah itu mah idola gua zaman dulu. Ide. Apaan Piwi Gaskin mah? Ide. Band melodik gitu mang ini Hidden Message. Hidden message. Gak ada gua dengerin band Cruise mah gua. Nggak ada ya. Hidden Message Yang mana tapi coba? Jerami gua Tapi Jerami dengerinnya. tahu ini yang mana Nyanyiin, nih? Wan. Jujur nih, yang mana nih? Cuman kau semangatku. Apaan sih? Gitu. Itu close head. Bukan ada. Tak Tak akan ada lagi sepi setia akan menghadiri karena kau ada di sini. Temani, ku yakinkan engkau teman sampai mati. gitu. Jeng jeng jet, jeng jet, jeng jeng jet, jeng jet, jeng jet. Tapi yang terkenal bukan Jeng, itu, jeng, jet. Wan. Jeng jet, jeng jeng jet, jeng jet, jeng tak akan ada lagi sedih sepi yang kan mengakhiri karena kau ada di sini. Emang band bodor mang gitu. Band Bogor. Hidden message Astagfirullah. band bodor. Tapi yang terkenal bukan itu, Wan. Bukan. Rasa ini takkan pernah Iya, mati. yang ada di sini. Ini. Walaupun ini lagu lama ini tuh. Iya. Iya. Oh. Walaupun sikat, Wan. Walaupun langit. Ingatkah kau tersendiri? Mengapa semua ini terjadi? Apakah sudah tak ada lagi? Beri aku setulur Ruang kosong di hatimu. Langsung aja rapnya, Wan. Jeng jeng jet. Jeng jet. Jeng jeng jet. Jeng jet jet. Itu Bang, dulu zaman-zaman Alexa kan ada ini Iya. apa dua gitar Singkup. dua Iya. gitar. Nah, itu dia ngikutin. Mirip-mirip Alexa zaman dulu. Walaupun berganti hari, siang malam datang pergi, rasa ini takkan pernah mati. Itu lagunya, Mang. Astagfirullah. Hidden Message. Jadi terima kasih ya buat Hidden Message ya. Sukses selalu lah. Ini kalau lu beli ininya apa bajunya dapat stikernya banyak tuh Bang. Iya, betul. Dia masih ngeluarin single. Hah? Masih ngeluarin single. Gue udah nggak peduli sebenarnya mah ya sama band-band kayak gitu ya sebenarnya. Anjing, sebenarnya banget ya. Tolol lah. Dulu gue idola mah, tapi kan Iya. sekarang udah berkembang zaman gitu. Iya, Gue udah tapi- nggak ngikutin, jadi nggak tahu. Ikan bisa jawab yang itu ya kedua. Nggak usah goda bodo amat sama band-band kayak gitu. Kan bisa jawab yang kedua langsung. Lah ini vokalisnya aja udah kerja udah. Dari pertama dia seolah-olah Iya. ini hidden message banget gitu. Iya, idola gua mah gak pernah denger lagu band-band cross. Bogor, Iya. Citerep. Ya Gitu. dulu kan. Nih, pokoknya beli dapat ini stiker. Ini kita tempel sini apa ya? Kayak Warmindo. Kayak Agem loh, kayak Agem. Tapi khusus band Bogor aja. Band Iya. Bogor yang mau ngasih kita merchandise nih, stikernya taruh sini nih hidden message gitu. Iya. Nanti kan Benar-benar. ada lagi yang lain apa Nanti ada gitu. Suzuki Thunder chapter Bekasi loh di situ. Jangan brand jangan. Kita support seniman aja.
sanggar seni apa gitu. Boleh tuh. Boleh, pokoknya seniman kita tempel sini satu. Iya, iya. Banyak ini kita bikin stiker kayak gini aja kali ya. Iya, bikin aja kayak Satu gitu. ini Tapi beda model. banyak memang bisa dicopot-copot Ini ya. gaya-gaya zaman dulu kan ini stikernya. Iya, vintage. Vintage. Gue masih punya yang aslinya yang kayak gitu-gini. Ngumpulin gue. Yang stiker hidden apa? message. Stiker. Yang ini. Gue mau gak peduli. Lu tahu band ini aja baru sekarang. Iya. Malah diketawain lagi lagunya itu. Tahu, 2 lu. hits itu andalan. Iya. Itu 2 hits ya. Semoga lah Iya. Hidden Message bisa ngeluarin single baru Ya. dan bisa manggung-manggung lagi. Kadang ada kangennya juga, Mang. Nah makanya gue pengen tahu kita mau doanya apa nih? Dia ngeluarin single enggak? Maksudnya kalau keluar single, singlenya ini. Gue doanya semoga dia ngeluarin single baru, terus perform lagi kayak ini, kayak band-band lain gitu. Iya, tapi gue nyeker ini sendal. Sendal. Gue kayak ada yang salah di kaki gue. Oh nyeker gue. Nih, Wan. Tak akan ada lagi sedih sepi Jeng, akan jeng, jeng. mengakhiri karena Jeng, kau jeng. ada di Jeng, jeng, jeng. sini. Bangga nih pasti ini Jeng, jeng. nonton ini aja di luar Reven tahu lagu gue. Bangga pasti. Kenapa lu ngejazz dia bangga? Karena kan hidden tidak ini. Dia kan akan lebih bangga Kang Molan yang tadinya tidak tahu jadi tahu ya, Mang. Iya. Itu. Sekarang udah tahu. Iya, jadi tapi- tahu kan sekarang, alhamdulillah Mang Molan. Jeng jeng jet. Jeng Jeng jet. jet. Jeng jeng jet, jeng jet, jeng gitu. Harus 2 gitarnya. Jadi beda teh, yang satu metal John, yang satu Metal John. yang satu Fender. Efek dangdut. Itu musisi boleh lah kalau mau mampir ke sini ya. Ini kalau anak-anak Hidden Message mau mampir boleh lah. Boleh. Semua, Wan? Hah? Semua? Satu aja. Berapa orang? Yang vokal aja, yang bisa ngomong aja. Tidak semua personil band bisa diajak ngobrol. Berapa orang? Berapa orang? Yang bisa ngobrol aja. Enggak, dia berapa orang? 5 kayaknya Oh, mana? 5. Nggak tahu lupa. 5 ya? 4 apa? Ya idealnya band-band zaman dulu mah emang 4, 5. Dia aja nggak tahu berapa. Iya gue nggak tahu. Gue pikir dia setahu itu. Gue tahu kepala Iya. sekolah guanya doang. Anjing ya, dari awal udah muji-muji ini. Ini berapa menit hidden message semua ini? Message semua. Ngeblok Ngeblok ini, Ngeblok tap episode. ini. Tapi itulah, itu Hidden Message tuh zaman-zaman dimana gue ngerasa culture shock. Asik. Apa maksudnya? Ngerasa Dalam hal culture apa shock. nih? Dalam hal skena musik Bermusik. indie. Bogor kan gue, lu tahu sendiri. Lu tanya band-band indie. Pasti kenal Dani Beler gak? Enggak pasti. Gua zaman dimana Raja Wali, Kemuning Gading itu ngadain event-event musik, Mang. Zaman Piwi Gaskin, Sweet Asri Feng sama satu lagi, Wan, Killing Me Inside. Satu lagi banyak bandnya. Satu lagi ya gue mana tahu. Killing Me Inside, The Powerpuff Boy itu lagi gede-gedenya, belum jadi siapa-siapa. Gue udah nyaksiin prosesnya, Wan. Anjay. Bahkan gue ikut manggung bareng dia. Oh, serius? Tapi bukan band dia, maksudnya band gue. Iya, satu panggung, satu event. panggung, satu event. Jamnya deketan nggak? Jauh. Kalau Gua juhur, pagi, lu pagi. Panggung doang mah Juhur. bukan prestasi sebenarnya. Gue juhur. Diberhentiin pas ajan lu ya. Gue ingat banget soalnya, Mang, setelah gue Jaka Sembung. Jaka Sembung rame tuh, pada naik penontonnya. Wah, zaman-zaman itu gue ngerasa, oh ternyata musik indie di Kota Bogor cukup masif ya pergerakannya. Kan gitu. ada kompilasinya dulu mah. Apa? Yang ini yang SMA adalah gitu. Oh, Closet 38. Kelas 38. Apa sih, Wan? Kompilasi. Itu mah rest area itu mah. Enggak, Closet 38 band. Ada lirik lagunya yang masa SMA adalah Enggak, ini mah pokoknya semua band yang di SMA Bogor zaman itu bikin kompilasi, depannya teh SMA adalah Oh. Drink Drunk Together baru nyanyi. Nah, Iya gitu. itu gue yang gue maksud. Hah? Itu kan lagu Closet 38. Semua bandnya ikut kompilasi. Itu di depannya ada kalimat Iya, itu. semua. SMA adalah drink drunk together baru ding jedeng Iya. deng jedeng jedeng gitu. Semua band itu 12 band kalau nggak salah ya. Yang satu kompilasi itu tuh depannya begitu beda-beda. SMA Iya. adalah apa gitu. Yang zaman kasetnya dijual di ini ya. Di burning, toko-toko. nggak dijual di burning. Di download, fotokopian. di burning. Fotokopian. Nggak dijual itu. Itu zaman-zaman inilah masih muda itu SMA kalau gue mah kenal musik indie gitu. Bener. Zaman Saparua ya. Gor Saparua. Enggak tahu. Ini deh. masanya. Gue mah nggak ke Bogor kan. Gue di Bandung, sini. Bandung. Gor Saparua sama Bandung. Iya, zaman masanya itu bukan. Enggak, gue taunya di sini di gedung apa Pemuda. Iya, enggak masanya.
Nah, gua nggak tahu kalau masanya di Saparua sama. Rocket Rockers dah, zaman-zaman hilang ingatan. Enggak tuan, Rocket Rockers lebih dulu. Iya. Oh, berarti itu zaman mah itu, setelah. zaman itu baru kenal indie. Benar. Sebelumnya mah ya udah dengerin yang di TV-TV aja. Gua ngeliat Onat, ngeliat Sansan tuh kayak anjir doci. Ah, gila. Doci belum kacamata ya? Temennya siapa? Apa? Sansan temennya siapa? Siapa? Sansan temennya siapa, Wan? Siapa temannya dia? Ya udah nggak ada temennya. Siapa berarti. temannya emang? Lu yang dipancing sama gua. Lu yang dipancing, Ya Wan. udah nggak ada temennya. Iya. Itu awal tuh shock gua. Wawa. Sanrio. Sansan sama Wawa. Gue pikir beneran. Enggak, gue nggak tahu, gue nggak ngikutin. Gue itu culture shock pertama gue di pas tinggal di Bogor ya, selama hidup di Bogor, anjir semasif ini ya band-band indie dan artis-artis yang gue tonton di digital tuh gue lihat langsung gitu mang. Bahkan gue inget dapat pick gitar dari band The Powerpuff Boys sama Topi Jerami kayaknya gue dapet tuh. Dikasih apa dilempar? Dilempar. Oh. Tangkap, gue dapet langsung tangkap, bak gitu. Mana ya gue bilang jatuh. Gitu. Itu zaman-zaman itu tuh tidak menyangka ada kekagetan dalam diri. Oh ternyata band-band Bogor keren juga ya gitu. Nonton yang di Jakarta pernah nggak? Jakarta zaman Jacklot paling gua Wan. Oh Jack Lo. Iya. Yang di gudang apa mang? Merica. Bukan Gudang Sarina. Emang gudang Sarina ya? Gudang Sarina. Yang di Tebet. Iya. Iya itu ya zaman-zaman di situ. Kalau misalnya band bikin apa launching album gitu, rame di situ. Itu awal-awal ke Jakarta juga gua. Oh walau Jakarta lu. Band berisik tau nggak lo berisik? Nyanyinya gitu doang, drum sama gitar doang. Gimana? Gitu-gitu doang. Drama gitar doang. Iya, anak-anak IKJ. Band berisik. Band berisik. Zaman Belum siapa pernah tuh? denger ya? Belum pernah denger ya? Belum pernah. Besok bubar. Itu IKJ. Iya, besok bubar tuh nama band Nggak besok tahu gua. bubar. Seangkatan nama siapa itu? Upstairs. Ya, ada. Rumah sakit. Ya, sebelumnya. Pupen. Oh. Apa Pupen apa? Pupen yang drummer si Marcel Marcel penyanyi. Siaan. Iya. Kan drummer mana? Band metal. Band Pupen. Ya. Iya. Ya kan gua agak tahu. Mau ditekenin juga gua tetap agak tahu. Marcel sebelum solo bikin band namanya Pupen. Oh, dia ngedrum. Sama si Aryan. Zaman Aryan. Arian Grande Wan. Dan gua yang mall. Oh, Arion. Tahu gua Jakarta tuh deket ini Veldrom. Iya Bang ya? Iya, Pak, gua masanya itu gua habis itu baru kalian ini kali. Hidden message. Nah itu gua culture shocknya itu kalau gua di Bogor. Soal apa maksudnya itu? Soal itu kayak ada band-band indie tuh pergerakannya semasif ini ya gitu. Sering banget masalahnya Wan, intens gitu. Misalnya bulan ini ada 2 acara, bulan depan ada lagi, sering. Tiketing Pernah tuh. Sering tiketing gua dulu ya kan ada cap Wan. Gini. Gua kan nggak ada duit mang, lu tau sendiri gua. Pakai air lu ya? Mending pakai air. Kayak apa? Gua bikin cap sendiri. Gini. Anjir. Gimana sih bikin cap sendiri? Cap yang lain. Yang penting Cap ungu gitu ya? Ungu, gini-giniin. Jadi pas nunjukin gini, kesannya gua abis keringetan jadi luntur. Nah, abis itu yang bikin cap-cap itu dipanggilin sama panitia. Lu Orang lain. Gua mau masuk. ketahuan. Ada yang bocorin. Gitu zaman-zaman itu mah. Diapain? Ya dicap bener. Dicap jelek man. Kayak ya lu kenapa sih bikin cap sembarangan lu gitu Langsung dicap buruk. iya langsung dicap Sama buruk IO. ya. Dipanggil diapain? Dicap buruk. Zaman-zaman Kalian. itu. Terus gua ngakalin tiket pernah. Tiket acaranya gua edit Fotokopi. pakai Photoshop dengan semirip mungkin gua print di Oke Print. Digunting baru gue masuk. Kan itu nyaru ya warnanya ya. Maksudnya orang lagi hektik itu keluar masuk gue nunjukin gitu doang, panitia ngerasa oh iya benar gitu. Anjir niat Kacau banget mang. lu. Lah gue mah band garis keras gue. Enggak lu mah emang kagak modal. Iya emang kriminal ya. Sekalian aja lu nyamar jadi doci lu. Udah pernah. Malah dikira Sansan gue. Saya doci gitu. Jangan bercanda Sansan katanya. Pakai pipa ya, pipa putih ya.
Zaman dong pada masanya mah itu. Iya, gua PWG juga gua pakai topi begitu party dog. gitu. Iya, pakai ini ya kacamata yang di sininya pakai Iya. solasi. Solasi. Apa, solasi pipa yang putih. Cing, ganteng sih. Zaman dulu gua tuh. Ska lu ngalamin nggak zaman ska? Enggak, gua Oh, kenal enggak ska ya. tip X doang. Oh, Bogor juga dulu rame band Apa ya? skanya. Band ska. Tahu lupa gue namanya. Wan, band ska apa? Pursiri. Skapur Siri. lagi ska Pursiri. Apa beda? Skapur Siri. Skapur Siri. Jadi bentar aja, coba nyapa-nyapa ini lurah tampilnya. Mukodima. Salam, udah beres. Enggak nyanyi. Nonton ska mah geuleuh ya. Kenapa? Ludah-ludahan, Mang. Oh iya. Iya. gitu. Iya. Kenapa dulu udahan? Nggak tahu, pokoknya pakai baju kotak-kotak. Bawa koper. Pakai dasi, pakai topi copet. Ya. Nah, udah tuh pas lagi musik encet cuk, gitu, Mang. Apaan sih, Bang? Ludah-ludahan. Kenapa dia ngeludah? Nggak tahu gua. Menurut lu? Apa bagian dari koreo gitu apa gimana? Nggak tahu. Disuruh vokalis kali. Kagak. Emang setiap ada ska tuh ludah-ludahan. Oh iya. Serius lu, Masa Mang? nggak tahu lo? Baru tahu gua. Gak tau, gak pernah nonton konser ska gua. Terus ntar pada kok dikosongin, kan yang bawa koper nih ya, lari, Set, habiskan uang ini dalam waktu 10 menit. beli beras. Iya, pantesan lu udah-udahan. Ini punya gua gitu. Punya gua gitu, pantesan lu udah-udahan. Uang kaget jadinya. Itu mah yang ngebandnya juga kaget. Lah ada acara lain gitu. Lagi manggung ini gua. Lagi ngaco, masa kerotnya dibuka, Wan. Terus bawa masuk, ada orang bawa masuk koper. Apa itu? Lari, terus langsung kayak ser gitu sih, nyerosot gitu, kayak selebrasi gol, seret. Tapi pakai koper bawahnya, jadi licin. Oh, kayak berselancar. Ter pada gitu lagi. Ngumpul lagi, ludah-ludahan lagi. Nah itu fungsi ludah biar ngelicinin kali. Biar licin ya. Cuah. Ayo. Cuah. Ayo. Aduh, modalnya berat banget beli koper ya. Gila. Enggak sih, gua nggak ngalamin sih kalau ska sih, Bang. Kalau ska begitu dulu, itu baru kaget lo nontonnya. Gue mah bisa dihitung jari lah. Gue berapa kali nonton yang niat mah gitu, band-bandan gitu, Soulja. Arigato dulu namanya Arigato. Hah? Sebelum Soulja? Iya, Arigato. Oh iya, baru tahu gua. Lagunya ada yang sama nggak sama yang udah dibawain sama Soulja? Apa baru semua? Bersamamu. Bersamamu. Bersamamu Arigato apa udah Soulja ya? Yang Jamaica's away, cet. Yang itu. Soulja. Gue tanya Soulja apaan sih? Soldier, tentara. Cuman bahasa sana Soulja gitu. Bukan soldier ya. Iya, Soulja. Oh. Head and Soulja. Ya kan? Iya, merek sampo Head and Soulja. Sampo. Iya. Beres nyampoin langsung ijo-ijo rambut. Sama kuning. Soulja tapi tiap di acara-acara besar manggungnya siang mulu ya. Tapi dia punya masa, Wan. Iya, Iya, Siapa? padahal pas segitu punya masa gitu. Tapi kalau acara kayak apa band-band yang gede festival kayaknya dapatnya siang sore. Emang energinya di siang kali, Wan. Kan ada yang band begitu. Pengumpul masa juga kali ya. Iya, Biar siangnya mungkin. rame ya. Iya. Biar pada ngumpul sampai sore. Kan stereotipnya band yang kalau tampil siang band sepi, yang nggak punya ini kan gitu. Soulja tuh masanya banyak itu. Iya, yang malam mah yang ini aja kali, yang trending aja kali ya. Iya. Yang hit yang udah pasti banyak penontonnya mah biasa yang siang sore tuh. Bener. Lu Sore. ngadu-ngadu beneran penonton mau datang apa enggak nih? Gitu. Bener. Lu pernah ke pesta pora nggak yang terakhir, Wan? Datang nggak lu? Itu pesta pora yang terakhir, Yang pagi. yang 3 hari, Pesta Pora. Iya, yang dari pagi sampai sore. yang nanas ya, spesial kan? Iya. Gua kan sana tampil stand up kan, yang stand up Indo. Itu memang panggungnya kan ada banyak, tapi beriringan tuh tampilnya. Bukan bareng. Iya bareng. Nah, bukan beriringan ya, bareng ya. Nah, gue di tengah-tengah, Mang. Gue dibenturin Raisa tampil sama Bara Suara. Orang bingung tuh. Gue aja bingung. Serius kayak, soalnya suaranya masuk semua, Wan.
Sekarang aku Taifun. Lah kok beda nih gini? Bang, gitu. Iya. Firasat jadi sendum lagu. Jadi gue kayak ini gue denger yang mana nih gitu. Emang sengaja dibentrokin kali ya, Wan ya? Nih, ada lu, Raisa, Barasuara. Mayoritas mana tuh? Kok ada gua? Lu bukannya perform? Udah gua tampilnya. Oh, udah. Terus gua nonton. Oh. Jadi gua diam di antara dua. Oh, dengerin lu dua, lu kiri iya. ini. Jadi gua kayak ngerasa, ih, kayak kagok gua gitu. Memang secara masa banyakan Raisa, tapi kan secara orang yang stay di Barasuara tuh. Waktu zaman lagu itu muncul tuh. Sore. Melihatmu. Itu kata gua, ih anjir gua harus denger yang mana ya gitu. Akhirnya lu pilih yang mana? Tengah aja? Enggak, gua pakai headset. Ngapalin materi lagi? Orang mau ngejob lagi Iya, nih. bener. Udahlah gua fokus ke sini aja gitu. Orang gue nyari angin doang. Bingung tuh gua tuh paspor tuh bentrok gitu. Kalau gue terakhir tuh Sandernalin karena ngejob sama stand up juga. Soalnya dari yang mana? Yang terakhir aja yang di Ancol ya. Iya. Yang di mana ya? Di Ancol kan? Udah nyari parkir susah ya ke konser gitu. Bener. Kalau bukan kita penampil mah gitu. Jauh itu ke dalamnya. Kalau penampil kan ada, Ya. parkirnya dapet khusus. Kalau enggak kan bisa nyari sendiri jalan. Terus panggungnya kalau yang Sandernalin mah jauh-jauh. Justru tuh capek. Jadi abis dari band ini nih mau ini jalan dulu. Iya. Kata gue, Ustaz, orang pada niat ngapalin jadwalnya. Iya, benar. Kalau mepet lari-larian. Kata gue niat banget ya. Tapi lu cukup kaget gak sama habit orang-orang Jakarta? Nah, yang bikin gue kaget mah di Jakarta ternyata eventnya tuh setiap hari ada ya, tiap minggu numpuk-numpuk. Buat tiap hari kali, Wan. Kapan? Sekarang Tiap apa dulu? hari juga ada event mah di Jakarta. Nggak selalu event musik. Oh, Semua event kan di Jakarta juga tiap hari mah ada aja. minggu kemarin maraton. Ada yang ini ya, yang BNI berlari apa? BTN. BTN. Yang viral itu kan. Iya, yang diterobos. Katanya sama-sama bayar pajak. Menurut lu gimana, Wan? Menurut lu gimana? Lah, ini mah viral lagi. Menurut karena gua nggak tahu siapa yang salah siapa yang benar di kasus itu. Yang ngasih izin yang salah mah. Yang ngasih izin maraton. Iya. Oh, nggak boleh sebenarnya. Ya tidak mempertimbangkan urgensi orang berarti. Yang ikut maraton kan paling berapa ribu. Yang nyari duit di jalan berapa ribu. Sama ini kan makin kesini kepercayaan kita terhadap orang yang ngasih izin kan udah makin berkurang. Jadinya dia bener aja kita nggak respect, apalagi dia Salah. sembarangan ngasih izin gitu. Jadi ya udah emang harus ditabrak-tabrakin aja. Kuat-kuatan akhirnya, Mang. Ngadu-ngaduan ya. Iya. Ngadu siapa yang lebih butuh ya, Wan? Kalau dibilang sama-sama bayar pajak, sebenarnya kan yang robos salah. Benar. Karena kan ini udah ada izinnya. Iya. Nggak bisa, emang udah izinnya ini ditutup jalan. Protokolernya begitu. Iya. Sementara kan kita udah nggak peduli sama yang ngasih izin. Kalau lu sebagai pemotornya, apa yang lu lakuin? Saya nggak bayar pajak, tapi saya mau saya mau nerobos. Ya, kalau itu lu salah. Plat nomor masih 2020. Iya. Saya nggak bayar pajak sih, tapi emang saya pengen nerobos aja. Nah ini lu akan ditampolin sama pelari culture lu. Terus kalau gitu. Kalau lu yang jadi pelarinya, Wan, ada motor mau masuk, apa yang lu lakuin? Ya nggak bisa apa-apa, paling ngerem. Ya masa gue tetap lari kalau ada yang nerobos, ngerem dulu bentar. Ya udah lewat aja dulu. Nggak bisa diapa-apain, dia bawa motor. Iya. Harusnya jalannya udah khusus ya. Yang maraton tuh udah pasti ini gitu. Iya, karena Areanya sebenarnya maksudnya. dari lokasinya juga udah salah. Lu mau bikin event gede tapi di kota yang pusat ekonomi Sibuk, gitu. Tapi di luar jalan-jalan aja tuh, Boston, New York, Berlin, Langsung Tokyo. bandingin sama Berlin, Wan. Iya, susah kan itu, balik lagi atasnya. Berarti kan mereka masih respect sama yang bikin aturannya. Susah kita mah. Oh, masalahnya sama yang ngasihnya. Kitanya udah kesel duluan ke orang itu. Iya, Oh. lu ngaco-ngaco lagi, lu ngurus yang bener aja kagak bener. Iya. Nih tiba-tiba ngasih izin gini. Iya, sebenarnya gue juga bingung sih yang ngasih izin ini, terutama tentang perizinan. Kayak kemarin kasus demo yang Pertalite, Pertamax, itu kan demonya di Bundaran HI, katanya nggak boleh karena itu pusat kota. Jadi Diarahin banyak di PR. banyak kerugian yang terjadi kalau ini. Tapi di satu sisi harus di situ biar lampu sorotnya ke pendemo ini. Jadi bingung gue sebenarnya boleh apa enggak sih kita demo tuh gitu. Apalagi di HI gitu. Boleh gak menurut luan? Ya kalau udah parah mah yang perlu
demonya, udah gak usah izin. Langsung aja Iya, ya. di mana aja semuanya itu turun ke jalan. Iya. Kalau udah parah banget mah. Berarti nggak usah protokoler sampingin dulu ya. Lah lu ngomong yang nggak boleh ke gua. Lah lu ngomongin yang nggak boleh ke gua. Serius lu ngomongin yang nggak boleh deh. Iya Gitu. gitu. Lu pikir pertamax naik boleh gitu kan? Gitu ya. Lah serius nih kita ngomongin yang nggak boleh gini. Iya kalau emang udah muak banget mah ya kagak usah izin. Datang aja langsung ya. Iya respect tapi gua sama yang masih mau menyuarakan gitu. Anak-anak kuliah, anak-anak kampus gitu. Kalau bukan karena mereka mah ya Benar. siapa yang mau bersuara gitu. Kayak Betul. kita nih misalnya pada kerja. Iya. Sibuk gitu. Mereka kan emang nyantai gitu kan sambil kuliah ya udah bisa ditinggal, bisa bareng kompak gitu. Kita udah masing-masing dunianya yang gede-gede mah gitu. Karena lagian dia agen of change. Agen perubahan. Jadi memang harus dia turun ke jalan, Mang. Kita mah bantu repost aja. Iya. Bentuk doa gue mah. Repost juga enggak sih. Repost juga enggak dia. Doa aja gue mah. Ya, semoga selamat lah semua gitu. Iya. Terus pada bener gitu tuntutannya jadi bener gitu. Karena kita kan bisanya gini-gini aja kita mah ngecengin. Iya. Tidur ya. Di situ udah. Udah, ya kan. Nggak Ngerokok. segitunya kita mah. Ya tapi kan ngecengin kan ini juga Berdampak emang. dampak juga kali Mang. Berjuang dengan jalan yang berbeda. Berapa banyak dari ngecengin dan ocehan di antara kita yang viral. Video dia viral Ih, belakangan ini ngeri. tentang Pak Prabowo. Video apa? Pak Prabowo pengen menang doang. Viral di situ. Itu 2024. dampak, Wan. Iya. Bahwa ucapan lu suatu hari akan menjadi sebuah perjuangan atau perlawanan. Akan jadi ini ya apa langkah awal. Langkah Iya. awal. Gila lu. Lu nggak perlu tempat di gedung DPR, di Bundaran Nggak perlu. HI, di Monas, di Istana. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Langsung di tempat yang proper ber-AC tapi opininya panas. Ses. Ide. Opininya mendidih. Ide. Hati-hati Wan lu. Iya emang gua. Jangan sembarangan lu ngejudge kita cuman ngecengin doang emang ya. Beda-beda tiap orang mah jalannya. Beda tiap orang. Ya harus stand sama apa yang diyakini aja sih sebenarnya. Apa yang lu bisa lu lakuin. Itu. Gitu. Makanya jangan ada yang nyalahin nih demo bikin macet gitu. Nggak ada gua. Iya nggak ada sih Iya, kepikiran. kalau lu bisa mengubah ini menjadi lebih baik tanpa demo, ya lakuin Ya, gitu. betul. Kalau lu nya aja nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya biarin mereka berusaha gitu. Iya, prinsip pertama adalah kalau nggak bisa bantu jangan ganggu. Nah, itu. Iya nggak Wan? Kalau nggak disenggol jangan geol. Apaan sih? Iya kalau nggak disenggol jangan geol. Senggol dulu nih baru Yes. Iya semua ada sebab akibat Mang gitu. Karena gua kagetnya mah ya sekarang pergerakan digital media ini sosmed itu berkencang-kencang banget ke artis-artis yang voter 02 langsung disikat tone deaf banget sih. Nah jujur aja ya gue searching dulu tuh tone deaf tuh apa? Iya. apa ya yang lu nemuin? Sederhananya adalah Adalah tidak peka terhadap situasi yang terjadi. Bener gak? Yang gue searching. tidak peka. Tundep. Tone deaf banget sih lu. Ya bisa sih tidak peka. Tidak peka terhadap situasi yang terjadi. Kayak ini situasinya lagi gini tapi kok lu bisa-bisanya sih gitu. Diem aja. Bisa-bisanya Entah enggak. diem aja. Tidak empati kali. Iya tidak empati. Kayak memamerkan kemewahan. Kayak lu nge-publish sesuatu yang ini orang nggak merhatiin orang lain ya gitu. Situasi lagi begini juga gitu. Gua banget tuh. Lu banget. Tapi kan lu nggak nge-repost. Lu nggak posting. Gua banget tuh begitu. Cuma sayangnya ya orang-orang gitu tuh caper sih. Yang mana? Jadi kalau gua kan tundef ya gua nggak peduli gitu ya sama orang. Tapi kan nggak usah caper gitu. Buat lu aja nggak pedulinya. Nggak usah pamer ke orang. Gua nggak peduli nih gitu. Ngapain sih lu pada begitu? Gitu. Gua aja santai hidupnya. Nggak usah dikasih tauin. Iya. Kalau nggak ditanya orang mah gitu. Kecuali kalau lu pada nanya lu menurut lu gimana? Ah bodo amat gua mah. Ini mah kan ada orang yang nggak ditanya nggak apa. Panjang lebar ngejelasin Oversharing. Iya kayak ngerasa dirinya masih baik-baik aja di saat yang lain enggak gitu. Tapi mungkin Tapi mungkin Susah. Soekarno susah. kalau merokok dulu tak gitu. Tapi mungkin tapi mungkin masih Jelek acting lu Mang kalau di film. Tapi mungkin tuh bisa kan? Sebenarnya bisa tuh. Gitu tuh bisa sebenarnya. Tapi mungkin disitulah nilai-nilai demokrasinya. Mau nggak mau ya harus terimain.
Lu berani ngomong ini ya gue juga berani ngomong gini, ya udah. Justru ya udah kayak begitu. Iya, banyak orang standar ganda aja Mang sekarang mah ya. Ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Tiap Ngerasa orang boleh bebas. bersuara karena ini dianggap benar, tapi giliran orang ada bersuara Lain. dia percaya yang dia percaya benar, Nah, malah diserang. dicengin gitu. Iya. Makanya gue kan ke voter 02 biasa aja. Ya mungkin dia percaya itu benar gitu. Ya udah. Benar. Iya. Iya. Emang harus begini. Satu Emang ngomong harus ini, begini. Pasti ngomong beda ini. ya. Iya Makanya kan ada musyawarah untuk ini mudorot. Musyawarah mufakat kali, Wan. Lah, dia cuma ngumpul-ngumpul di hotel ngundang Wika Salim mah mudorot. Musyawarah untuk mudorot. Itu kan menampung aspirasi orang, mana jalan tengahnya untuk Bener. bisa memuaskan kedua belah pihak gitu. Itu fungsinya emang harus beda. Kalau semuanya sesuara gitu ya, jatuhnya mah nggak demokrasi ya. Iya, Kan benar. kepentingan orangnya beda-beda. Benar. Iya. Setuju gua. Masih belajar ini kita. Hmm? Masih belajar demokrasi. Akan selalu, Mang. Akan selalu belajar kita demokrasi. Karena setiap ada salah-salahan dengan cara yang gimana gitu ya, berarti belum ngerti. Iya. Iya kan? Sama kayak stand up komedian dicengin marah Mang gitu ya. Iya. Iya. Stand up komedian nih ngecengin orang, giliran dicengin balik Ngambek. ngambek gitu, Ya. pundung. Ya. Ya, ini mah Ini mah. bukan seniman ini mah. emang. Ini mah selebriti berkedok stand up komedi. Oh, iya. Yes. Apaan sih? Maksudnya jiwanya seleb, Wan. Jiwanya seleb. Susah gua ngejabarin. Susah. Udah mental duluan. Emang enggak ini ya. Emang kayak enggak langsung tak gitu analoginya teh. Alah, kok gitu jadinya. Gua juga nyesel. Selebriti berkedok stand up komedi. Lah, gitu. Terlalu pengen ikutan. Iya. Kayak so banget bisa nyimpulin. Salah padahal ya. Goblok. Nah ini nih tidak demokrasi nih. Enggak. Giliran sumbang dikit suara langsung di biasa Ya kan ada aja kan. perdebatan. Tahu tuh maksudnya apa itu. Enggak selebriti ya dia. Gua enggak Dulu tahu. gitu. Ini mah selebriti berkedok stand up komedi. Lah. Kok Karena lu belum dalam di perihal seleb dan seniman stand up komedi. coba jelasin lah. Kita kasih ruang emang. Oke. Jelasin. Menurut lu gimana yang BNI Mang? Gak usah lah, gak usah Iya. gitu-gitu. Pasti yang nonton juga efeknya. Lah. Kok gitu? Ya udah. Mana pas lagi hening lagi tadi. Ini kan sama kayak selebriti berkedok stand up komedi. Lah. Kok gitu Bang? Iya. Tapi menurut lu stand up comedy boleh gak tersinggung, Mang sama Wan? Tersinggung manusiawi lah, tersinggung mah. Boleh berarti. Kan balik lagi. Responnya kali. Responnya, kedewasaan seseorang mah tergantung responnya. Emosi mah semua punya. Bisa sedih, bisa marah, bisa tersinggung. Oke. Semua juga ngerasain. Kayak gue juga kalau dibilang gak lucu gitu materinya, ya ada BT-nya. Ih nggak lucu, nggak ngerti berarti ya dia maksudnya. Tapi kan respon gue setelah baca itu apa, itu yang menunjukkan kedewasaan. Berarti yang reaktif tidak dewasa. Iya kalau habis langsung ngeblok gitu, berarti emang ini anti kritik. Lo kan dalam hati aja bacot anjing, goblok nggak ngerti lu. Ya ditayangin dah. Iya. Jokes bagus gini dibilang gak lucu, tolol. Dalam hati aja, dalam hati aja. Self claim. Oh, Iya. gua upload karena gua seneng ini jokesnya bagus. Dia bilang gak lucu. Iya, Bego. itu artinya lu memblok orang itu dalam hati. Iya. Kan dalam hati aja. Biarin dia mah terserah mau ngomong apa. Ya berarti kalau yang terlalu reaktif tanda tidak dewasa ya. Iya, kurang dewasa aja gitu. Iya. Ada juga kan emang nyari panggung, ada orang yang seneng gitu. Tiap rame apa ikutan, tiap rame apa disamber. Dia beda-beda aja jalan hidupnya itu mah. Benar. Berarti mendingan direaktifin sama orang itu atau diem aja. Coba deketan. Maksud gue gini, kayak Coba deketan. Kayak jauh banget suaranya. Iya, Mang. Berarti maksud mending- gue kayak kan tadi katanya ya udah diem aja gitu. Nah misalnya demo itu
harapan responnya tuh sebenarnya apa tuh? Dari orang yang di demo. Ya itu merealisasikan tuntutannya. Kan tidak mungkin demo sebesar itu, misalnya besar-besaran kalau emang tidak se-urgent itu. Misalnya BBM nih naik tiba-tiba, kan tiba-tiba jatuhnya kan, ini kan nggak ada plan apa-apa, naiknya juga nggak pelan-pelan, tiba-tiba langsung dari 12.000 ke 16.000 mah jauh bener itu. Ya. Kan semua kaget, barang-barang pada naik, transportasi jadi mahal, ekonomi keganggu, itu kan urgent banget. Minta distabilin, ya emang harus langsung dilakuin perbaikan atau klarifikasi minimal kalau emang nggak bisa. Nah, kan udah tuh diklarifikasi. Iya. Kan yang make Pertamax bukan yang bawah-bawah. Miskin. Itu cukup nggak tuh kalau klarifikasi kayak gitu? Enggak cukup. Harus lebih detail lah semua. Pertamax Dex. Apa? Kalau lebih detail Pertamax Dex. Bukan itunya. bukan jenis ronnya yang didetailin. Maksudnya kan keadaan situasi dunianya seperti ini. Kan ada yang bilang sebenarnya harga minyak dunia tuh naik udah dari bulan apa tahu? Awal tahun. Tapi ditahan sama pemerintah. Makanya ini naiknya langsung gede banget. Itu kan perlu dijelasin ke orang yang ngerti. Sebenarnya udah naiknya dari lama, cuman kita tahan. Nah, duitnya udah habis buat nahan. Langsung nyerang. Ngapain di MBG? Tolol, ngapain MBG? Goblok. Cabut deh. Bu Nanik cabut. Nangis dah. Sad girl, Nanik sad girl. Lawannya sad boy, pacar sad boy, Nanik sad girl. Dia udah bukan girl, Wan. Dia udah bukan woman dia. Iya kan kalau memang klarifikasi ya alasannya kenapa tiba-tiba bisa naik. Kalau misalnya dia alasannya karena ini udah ngejaga dari dulu, ya lu masih buang-buang duit itu bisa. Kalau lu nggak buang-buang duit ini masih ketahan sampai September kali nih gitu, sampai damai. Karena udah damai ya Iran sama Amerikanya. Iya. Berarti harusnya nggak naik sama sekali nih, bisa nahan kalau nggak ada MBG gitu. Ya udah saya salah, maaf ya. Tapi kan nggak ada yang gentle. Kalau salah mah agak ngaku yang lain. Iya benar. Mending jeblosin temen. Daripada kita ngaku salah lah, yang gini aja nih terlalu vokal bang, masuk dulu. Set, ya. Pionnya mainin dulu. Iya nanti keluar lagi lah 2 tahun. Iya. Jadi cara kita menyikapi kayaknya beda, Mang. Kalau untuk kita pekerja seni atau seniman dengan pemerintah yang punya kekuasaan, cara menyikapinya juga beda ya, Wan. Kan makanya ada jubir mereka mah. Iya. Harusnya mah lebih tertata semuanya. HR-nya harus bener tuh. Bener. Nggak bisa kayak yang Ridwan bilang tadi. Ya udah, dalam hati aja kayak goblok nih pendemo, nggak bisa. Iya. Karena memang dia punya keleluasan untuk mengambil keputusan. Dan dari nama aja kan wakil rakyat itu. Rakyatnya mau apa harus diwakilin. Betul. Masa rakyatnya mau apa malah dihadang TNI anjing rame bener Sama itu. polisi ya. Ada yang bilang gini, oh, kemarin di Aceh kayaknya nggak sebanyak ini yang turun Pak. Gitu. Ini demo gini doang ini turun semua. Emang ini katanya tai coklat sama hijau. Viral lagi dah ini. Jahat-jahat. Netizen itu yang ngomong. Netizen. Gue merangkum. Netizen Merangkum, jahat-jahat emang mulutnya sembarangan. Apalagi di Facebook mah. Sembarang. Ada yang gini, ada yang bikin. Kenapa sih rakyat miskin pada berisik? Saya miskin tapi nggak berisik. Terus ada yang komen pantesan miskin. Jadi Ya kalau lu miskin berisik gitu, biar berubah hidup lu. Kalau lu diem aja tetap miskin. tapi kan dia komen gitu artinya dia berisik juga, Wan. Iya. Ya emang ya. Kalau nggak berisik mah anteng-anteng aja gak usah komen. Lucu-lucu kalau di Facebook mah. Lucu benar. Emang ini kan kita pemerintahannya baru kan dipimpin sama yang kayak gini, makanya mungkin ada kayak gini. culture shocknya mah. Iya, benar. Ada orang yang bukan apa ya, bukan dari partai yang sistem kaderisasinya benar sebenarnya. Iya. Kata gue ya salah satu faktornya. Gerindra kan punya dia. Iya. Siapa yang ngaderin dia sih? Kagak ada. Orang dia yang milih semuanya, dia yang bikin. Akhirnya kan bawah-bawahannya kan terserah dia semua. Sementara kalau partai lain kan kaderisasinya udah dari lama. Iya. Lu mau bikin apa-apa tuh lebih banyak lah suara yang bertentangan, apa memperdebatkan ini baiknya gimana gitu. Lu tahu gak yang bikin gua culture shock di
pemerintahan Pak Prabowo. Apa? Gua kan waktu itu sering dengarnya pas zaman Pak Harto adalah ketika ada orang yang bersuara, ada vokal, itu kan dibungkam atau diapain gitu. Nah sekarang gue ngerasa relate dengan itu terhadap kasus penyiraman si Andi Yunus. Terus Tio UGM Yang mobil. Tangtung. Bukan tuh stand up Bogor ada Tio Tangtung. Tio UGM Ketua. BEM UGM. Itu kan mobil yang dipasangin itu katanya. Tracker. Penyadap. Dipasangin pelacak. GPS. Pelacak. Katanya bener gak bahwa si pelacak itu murni dari orang-orang yang tidak suka sama Tio? Karena banyak orang berspekulasi ini mah dia nanam sendiri katanya. Karena nggak mungkin lah bisa pelacak itu bisa terintegrasi sama handphone dia kata dia gitu. Terus Mungkin gua dia punya aplikasi kali, tracker untuk tracker. VPN. Tracker. Google. Translate to Duolingo jadi dua aplikasi yang sama. Translate itu Duolingo. Iya, gue Dari merasa mana dia bisa tahu gitu kan pertanyaan netizen. Iya. Lah, lu kok bisa nge-track ada tracker di mobil lu? Iya. Kecuali terhubung gitu kan ya. Bener. Ya itu kali kayak Find My iPhone gitu-gitu kali. Iya. Maksudnya gue tuh yang bikin gue kesel adalah kita tahu ya, kita mencurigai hal itu, tapi kita nggak bisa ngebuktiin, Mang. Sebelum nggak lu kayak lu dibidik dari lama nih, lu tahu siapa yang ngebidik lu, tapi lu nggak punya bukti kuat untuk ngebuktiin dia pembidiknya. Sebel itu, Mang. Lalu diksi bidik tuh lu sangat umum itu. Lu dikeker, Mang, dari jauh. Iya enggak? Tapi lu nggak tahu siapa yang nyeker maksudnya. Dibidik tuh kayak keluar dari mulut Dani Beler tuh suatu achievement itu. Gila lu bukan zaman bidik misi baru dulu. Ya. Dibidik. Dibidik, Mang. Iya, paham, Sebel paham. gak lo? Kita bisa mencurigai tapi kita nggak bisa buktiin. Akhirnya orang lama-lama capek, kalah. Itu gue Berarti ngerasain sekarang tuh. bisa siapa aja ya? Iya, gue ngerasain kayak oh ternyata gini yang diceritain zaman dulu ya gitu. Kalau bersuara dikit gitu, tentang pemerintah dikit, imbasnya gini nih gitu. Iya, tapi zaman sekarang emang nggak bisa segampang itu Apa tuh? ngebungkam orang segala macam. Karena Medianya kan udah gampang diakses. Kamera banyak di mana-mana. Makanya yang penyiraman gampang ketahuan dibanding zaman Novel Baswedan. iya, bener. Kan udah ketahuan, tapi kan hukumnya begitu doang. Maksud gue orang udah terjadi gitu kan. Maksudnya udah Andri Yunusnya udah kena dampaknya Iya. gitu. Kenakalan doang ya katanya. Iya, maksudnya kayak oh segitunya ya gitu. Padahal presidennya udah ngomong ini teroris katanya. Iya. Dia Tahu sendiri. bilang jatuhnya kenakalan doang. Berarti presidennya nggak didengar ya? Hah? Ya, Lu lagi nanya ke dia sih. Waktu ditanya Najwa itu Shihab. Shihab, ini ada ini. Iya kita bereskan karena ini teroris katanya. teroris. Presiden udah ngomong gitu. Benar. Hasilnya kenakalan. Berarti dia nggak didengar ya? Viral emang mau. iya karena gue nggak mau ngebantah, nggak Iya. mau majuin, nggak mau ngisi. Iya, gua ngasih Iya highlight kan aja. itu hening di situ. Gue mau ngerokok aja gantian. Iya. Gitu ya. Gue kaget kayak oh ternyata yang diceritain zaman dulu gue rasain sekarang gitu. Jadi lebih hati-hati kalau ngapa-ngapain. Berimbas gak ke diri lu tapi? Berimbas tapi Oh. gue ngerasa kayaknya sekarang kita harus lebih cerdik Dewan. Dua diksi. Bidik, cerdik. Oh, yes. Kayaknya kita harus bisa ngakal-ngakalin Dewan. Kayak nggak pantas banget keluar dari mulut gue ya. Iya, emang itu nggak dua itu pantas, ya. emang nggak Bidik pantas. cerdik. Emang nggak pantas. Nggak, lu emang nggak pengen gue terdidik sebenarnya Wan. Wis ada 3 jadinya. Lu nggak emang nggak pengen gue pinter. Kita menurut gua kita harus lebih cerdik sekarang kalau mau mengkritisi sesuatu. Kita tahu nih, Mang, kalau mengkritisi kebijakan pemerintah hasilnya bakal A. Ini kita main rumus aja. Bagaimana supaya sama dengannya harus A, tapi kalkulasinya ini yang harus kita modifikasi, Mang. 1 tambah 3 4. Yes. Tapi kita bikin 2 tambah 2 atau 4 tambah 0. Itu, Mang. atau 5 kurang 1. Itu banget. Begitupun dengan mengkritisi pemerintah. Kita tahu nih objeknya MBG misalkan. Tapi bagaimana caranya supaya MBG-nya tetap kesenggol, tapi cara kita bertutur kata
wah dipuji lagi nih gua. Enggak, gua enggak, Iya, biasa aja. Tutur kata mah biasa. Kalau udah tutur tinular, nah itu enggak pantas baru keluar dari mulut. Iya benar. Tapi cara kita bertutur kata supaya bisa terejawantahkan dengan baik gitu langsung dibagus-bagusin. Ya, lu ngerti kan maksud gue? Ngerti. Menurut gue itu Wan. Alhamdulillahnya ya, maksudnya setiap kejadian kan pasti ada dua sisi kan, baik buruk gitu. Nah gue ngelihatnya di kondisi yang sekarang berarti emang kitanya harus cerdik aja dalam mengkritisi sesuatu gitu. Iya. Dari lu imbasnya itu ya akhirnya efeknya. Kayak bikin materi stand up harus dipikirin lagi nih jalan masuk jalan keluarnya gitu ya. Iya, udah nggak pakai MBG lele mentah, udah nggak bisa karena itu udah jadi sorotan umum, sorotan publik. Nah, gue bagaimana supaya masuk ke setelah lain apa nih? Pokoknya endingnya MBG jelek menurut lu, misalnya gitu. Orang Gitu. ketawa tapi mikir gitu Tapi kali. ngerti, Beler ternyata nggak mikirin itu ya, mikirin hal lain gitu. Gitu. Ada juga yang sebelah Beler ngomongin apa sih tuh? Kayak nggak tahu aja, emang nggak connect gitu. Nggak nangkep. Kalau gue itu efeknya. Efeknya kalau Kang Molan nih, efeknya. Efek apa? Iya, dari kita bebas berbicara tapi kayaknya ada efek tersendiri yang bakal kita terima kalau sembarangan ngomong gitu. Berimbas nggak? Lu kan siaran live. Iya, nggak bisa diedit tuh. Ngomong isu-isu sosial kan pasti ada gitu. Berita-berita terkini pasti juga bawain gitu. Nah itu ada batasan-batasan nggak akhirnya gitu. Sama diakalin. Kayak misalnya kemarin gue siaran tuh, kebetulan lagi ada demo, terus live tuh. Gue nyeritain kondisi demo saat itu, terus bilang tetap kondusif untuk si mahasiswa dan untuk yang jaga. Nah itu fair kan? Tapi ujungnya ditambahin. Apa? Makasih nih buat mahasiswa udah menyuarakan gini. Tetap diberatinnya kemana gitu. Sama ngakalin. Itu dipikirin. Apanya? Iya, maksudnya disengajain gitu untuk kayak gitu tuh. Atau emang udah refleks diri aja itu. Tanpa ada begini-beginian pun lu emang udah kayak gini misalnya defaultnya gitu. Oh iya. Iya langsung. Karena kan kalau berimbang doang kayaknya kayak gini susah dah. Nggak bisa dah. Ya, harus Gitu. dikit tendensius ya. Nah, diakalin gimana nih caranya nih? Kalau terlalu ke sana kelihatan, terlalu ke sini kelihatan. Jadi beratnya dikit. Iya. Gitu. Soalnya kan media. Medianya ujungnya ke sana, ntar dia sebut-sebut pemilik-pemiliknya. Benar. Gitu. Berarti dia lebih mempertimbangkan Wan kalau untuk Mempertimbangkan karirnya. itu satu. Cicilan rumah. Benar. Bukan suaranya. Mempertimbangkan bagaimana supaya dia sebenarnya pengen ngebela A, tapi supaya bobotnya terkesan adil, makanya diselipin kalimat-kalimat tertentu. Gitu. Penyiar banget, berarti sebenarnya tidak banyak yang berubah juga ya kalau defaultnya udah kayak gitu mah. Iya. Lu dari awalnya gini kan settingannya, Mang? Iya. Iya. Pakai baju hidden misalnya gitu kan kalau. Iya, kalau gua kan banyak berubah karena gua jadi harus rajin mikir. Dulu kan gua jarang mikir gua. Iya. Gitu. Lu apa Wan? Imbasnya? Nggak ada gue mah. Begini aja. Begini aja. Sama defaultnya udah begitu kan. Dari dulu juga sebelum ada rame-rame kalau mau nyerang hal apa gitu pasti kan dialihinnya kemana dulu. Nggak yang to the point, nampol-nampolin orang yang udah ditampolin banyak orang. Ya. Cuman gitu aja gitu kayak. Set. Yang mau koper. Terus itu band ska itu konser ska. Yang mau koper masuk udah diludahin nih. Itu konser ska itu Wan. Licin. Ya licin, ayo. Iya, defaultnya gue mah emang udah kayak gitu. Kayak kapan sih gue misalnya bawain materi yang nyerang-nyerang pemerintah tapi segitu ya to the point? Enggak juga. Enggak dia. Enggak gimana materi Enggak lu? dia. Hah? Enggak, Bang. Enggak dia, oke dia. Ya nampol dikit aja mang, nampol tes gitu. Set. Habis itu Oh iya. Bukan nampol terus dia mah ya. Iya nggak yang kayak apa namanya ya itu nggak mukul-mukulin orang yang udah dipukulin banyak orang. Noyor doang, udah dipukulin ditoyorin gitu. Iya, cari celah yang belum kesentuh aja gitu, mata kakinya. Gitu. kok mata kakinya sih Wan? Gitu. Cari yang belum kena. Belum kena iya. Si ngaruh tuh mata kakinya disentil. Lah kalau Susah lagi terus-terusan nyarinya. kalau terus-terusan mah ganggu juga. Orang nyamuk aja terbang dikit-dikit aja ganggu ya. Lalu nggak nyentil. Iya.
Itu berarti lu. Kalau gue mah nggak banyak berubah. Nggak banyak. Kalau kasusnya kayak gituan, karena udah apa ya, udah punya batasan diri juga. Apa yang bisa gue lempar ke publik, apa yang kayaknya ini mah Konsumsi obrolan pribadi. di bawah aja dah gitu, di bawah panggung aja nih mah obrolannya. Iya. Belakangan ini lagi sering disebut dia Mang di sosmed. Iya ya. Di X tuh ada yang reply gini. Gue jadi respect sama Ridwan Kamil. Wis. Tadinya enggak. Tadinya mah acu tak acu ya. Acu. Kebenaran akan mengungkap pada waktunya, Man. Yes. Terungkap. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Apaan sih kebenaran? Iya nggak? Gue mah respon orang mah udah di luar kendali gue ya. Maksudnya mau gue dipuji, mau gue dikritik, mau dikatain mah terserah gitu. Karena yang penting kalau kontennya adalah konten yang gue upload secara sadar sendiri, dari pas gue mau ngupload juga udah gue happy apa enggak sama konten ini gitu. Dan lu siap menerima resikonya. Enggak siap. Tapi nggak bisa apa-apa gitu. Mau siap nggak siap juga. Kalau ada yang kritik ya udah kesel aja. Kalau ada yang nggak suka ya udah bete aja. Kalau dipelintir, Wan, konten lu, misalkan, oh ini dijadiin ini nih konten adu domba. Akhirnya ujung-ujungnya lu dipanggil Polda Metro Jaya. Apa yang lu lakuin? Serius nih Pak mau manggil gini-ginian. Serius nih Bapak nih. Mau manggil beginian Bapak gituin sama gua. Dia jawab, kamu nggak belajar dari Panji. Apa beler? Iya. Serius nih. Enggak gua mah. Karena ini ya, karena mau apapun hasil dari misalnya konten yang gua keluarin di media sosial mau jadi apa juga itu mah udah di luar kuasa gua. Karena kan kalau lu ini lagi ya apa namanya perdalam lagi ya undang-undang yang ITU UITE. UU ITE itu sebenarnya kan gimana konten awalnya, Ya. konten fullnya sebenarnya. Lu kalau dipotong-potong orang terus di framing gimana pun, ya lu lihat aja konten fullnya. Lu ngerasa bermasalah nggak sama konten fullnya? Kalau enggak, ya udah gitu. Lu bermasalah sama cuplikannya, ya salahin yang upload gitu. Yang salah kan yang upload sebenarnya sekarang mah. Iya yang dicari yang apa? Iya, lu bermasalah sama konten yang mana? Yang ini yang cuplikan. Iya, panggil orang nyuplik itu. Lah konten gue mah ini gitu. Iya. Kalau emang pintar gitu. Tidak dapat surat langsung. Waduh gimana deh. Santai aja. Karena iya sih, karena lu masih terlalu naif, Wan. Apa jikalau? Bukan naif, Ben. Apa terhadap laraku? Naf itu udah beda lagu itu Naf. Itu Naf udah beda lagu. Iya, resah jiwa aku menanti. Gak usah dilanjutin. Menang laraku. Gak apa. Menangkan laraku di sini ya. Gua lupa. Iya. Kayak sekarang aja nih. Si Tio UGM kan ngeritiknya Pak Prabowo. Iya. Lu tau nggak dia dilaporin Sama siapa? sama Firdaus? Iya. Baiknya gitu, itu juga nggak bisa kan. Saya dari awal sering banget gua ngomong begini ya. Misalnya orang kalau tersinggung harus orangnya yang lapor. Itu dilaporin, laporannya masuk. Ya udah lepas tangan aja. Ya orangnya aja santai Pak. Kenapa lu ribet lah Daus? Langsung Ribet banget lu Daus. Orangnya aja santai itu. Lu ngapa ribet lah? Dia masih punya ini, masih sehat orangnya. Nulis bisa, jalan-jalan luar negeri bisa. Masa ngelaporin gua nggak bisa? Apa nyuruh lu Daus? Ribet banget. Nggak bisa kalau gitu mah. laporan masuk tetap, surat tetap dikirimin. Ya tinggal balas lagi ya suratnya. 3 kali mangkir lu ini paksa. Ya udah sampai dipaksa aja ngapa emang? Ya sampai dipaksa aja. Ya dipaksa akhirnya kan mau nggak mau. Harusnya kan udah nggak bisa ya kalau yang bukan bersangkutan. Iya udah nggak bisa. Nah ini yang gue bilang tadi, harusnya memang nggak bisa secara ideal. Tapi kan nggak tahu peraturan-peraturan yang mereka bikin. Ya udah makanya serius lu manggil gua Pak gitu. Keren, serius Wan saya gitu. Ya Sini datang. saya nggak serius jadinya. Kalau jangan terlalu serius Bapak. Saya stand up komedian ini. Atau stand up komedian kalau dibantang ini alasannya karena bercanda gitu. Lu nggak suka ya? Apa? Lu suka gak? Kalau digituin. Iya.
nggak suka. Gimana kalau diapain? Iya, lu setuju nggak kalau stand up comedian dikecer nih? Enggak kan, gue niatnya cuma bercanda gitu. Gua nggak suka sama stand up komediannya. Oh, kalau ngomong itu? Iya, enggak Alasannya itu. kalau emang dia berlindung di balik itu. Mending jadi gua gitu nih. Gua ini bikin materi secara sadar. Gua upload secara sadar. Soalnya kalau mau tayang di TV, gua sadar ini on air ditonton banyak orang. Kalau saya tiba-tiba jadi masalah, ya udah, menurut lu masalah, ya udah jadi masalah. Bukan karena ini mah bercanda. Iya. Gitu. Oh. Toh nggak selalu langsung lu yang jadi pusat masalahnya kok gitu. Kalau tampil di TV nih, kan udah ada editornya mereka, udah ada QC-nya. Masih ditayangin jadi masalah, salah TV-nya bukan salah lu. Kenapa ngelolosin tayangan ini? Iya, kenapa lu ngundang gua? Udah tahu gua materinya begini. Tuh udah dibawain, kenapa nggak disensor? Kenapa nggak apa? Atau kalau ngupload sendiri secara sadar gitu, ya udah terima resikonya aja. Benar. Siap dia memang. Satria dia. Wis, Mahathir. Gini dong dia. Gini bang. Dugem dia joget. Iya, belum kena aja batunya gua. Makanya masih sembarangan. Lu bisa begitu dong. Kalau udah kena juga beda lagi kali. Dari tadi kan gue ngomong itu mancing itu. Belum kejadian yang dia bilang dibidik. Lu mau lu ceker lu Wan. Bisa 5 episode gua ngomong lu nggak tahu gua di BAP. Ya, itu aja. Iya, lu Dendam banget, dendam sama BAP. Bukan dendam. Namanya culture shock namanya. Dia datang Culture sendiri ya, datang sendiri. 8 jam lu jawab sendiri. Iya. Dendamnya dibawa sampai berbulan-bulan. Bukan dendam, culture shock. Berarti namanya counter shock nih. Culture shock. Kalau ada kejadian lagi lu udah nggak shock lagi dong. Udah nggak culture. Shocknya tetap. Iya, ini udah bukan budaya ini mah udah bukan budaya ini kebiasaan ini mah. Ya semoga mah tidak ada inilah, tidak ada apa. Belum anjir. Oh, udah. Gua kira begini udah. udah. Iya. Oh ya udah tuh. Udah. Udah. Ya semoga itu lanjutin. Belum sejam. Karena niatnya bagus, semoga tadi semoga tidak ada lah permasalahan-permasalahan yang tidak penting yang diurus seolah-olah itu tuh penting banget untuk disegerakan gitu. Kayak misalnya cewek-cewek gitu yang bikin bokep di Bali, Mang. Bule-bule sama ojol ya, dicecor, ditangkep cepet banget kayaknya gitu. Iya. Yang ditangkap ojolnya. Hah? Tititnya apa? Hop gitu. ada kan gini Wan, ada. Masa dia ngacang mulu. Titiknya di borgol anjing. Iya. Ada. Masalah Kayak rompi orange. iya, masalahnya mungkin loh. Soalnya ada titik yang digerinda ya Wang ya. Masuk cincin. Siapa yang ditangkapnya? Bulenya apa Bulenya ojolnya? lah, kan dia bikin konten bulenya. Tapi kan sama ojolnya. Ojolnya mah lagi kerja. Tiba-tiba dapat bonus. Lah, di belum akhir tahun Pak dapat bonus ini gitu. Saya mah terima tuh. Iya dipanggil bulenya. Iya, ya udahlah yang gitu-gitu tuh menurut gua kalau emang citranya mau diperbaiki ya yang gitu-gitu tuh harusnya di stop Kurangin. gitu. Bukan cuma dikurangin ya, di stop ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak urgent. Apalagi jadi berita nasional ya begituan. Iya. Itu kan ya udah urusan daerah sono, kepolisian sono aja mau diapain. Mulai sama urgensinya masyarakat tuh apa sekarang. Itu yang Perhatiin. iya. Oh, masyarakat ternyata BBM dinaikin tuh segitu berpengaruhnya ya gitu. Bukan cuman kalangan menengah doang nih mah, sampai kemana-mana kan efeknya jadinya. Itu yang diberesin gitu, diurgenin gitu. Yang lain-lainnya ntar dulu. Pemain bola nikah tar dulu dah gitu. Jangan dilipat-liput gitu. Pemain bola nikah diliput. Oke. Nikahnya memang udah pernah nikah lagi. Buat apa dah? Iya. Ganti pemain doang ini. Zaman kita juga udah ada ya Wan. Iya. Markus. Iya kan? Zaman kita dulu Markus diliput Sama Kiki. sama Kiki. Iya. Sekarang pengulangan lagi. Pemain bola. Lu nggak setuju tuh pemain bola disiarkan? Di saat yang tidak tepat itu. Kan lagi ada demo. Sampai ngeblok tayangan gitu. Gue yakin yang nikah juga gak ngasih kaos kayak dan biasanya nih. Gak usah ngeblok-ngeblok tayangan. Kata gue biarin aja udah.
Kan jadi ketutup semua. Ya kan dia nikah juga nggak tahu Wan bakal ada demo. Harus tahu lah. Lah, masa dari awal udah cenayang. Oh 17 kayaknya mahasiswa turun ke jalan nih. Jangan tanggal 17 deh, masa begitu. Kecuali 7 hari berturut-turut. Nah, baru begitu. dah. Iya itu kan salah satunya. Nah, kan banyak berita-berita yang kayaknya lebih penting yang ini deh untuk diurusin, untuk diberitain, untuk diliput gitu. Oke, berarti berita apa yang menurut lu penting diberitain dah? Kan kalau tadi Di saat ada demo. di saat ada demo, kan tadi Oh, pernikahan nggak penting menurut lu buat diliput. Terus nangkap bule di Bali emang itu nggak pantas tuh lu liput. Terus ngurusin hal-hal yang nggak penting nih kayak stand up comedian tadi itu nggak penting. Sekarang apa yang menurut Don Remin di saat lagi demo yang penting diliput? Nayangin Home Alone. Apa? Itu orang udah hafal Wan jalan ceritanya. Lu ngapain lagi nayangin Home Alone anjir? Itu mah pengalihan banget Itu kan bukti kalau reporter lagi pada turun ke jalan, semua editor Makanya nggak ada sibuk, tayangan nggak ada ya? tayangan. Ya udah Home Alone gitu. Gimana sih kok? Gimana sih anjing? Kan reporter turun ke jalan tuh disiarin di TV Wan. Iya. Ini malah nayangin Home Alone. Lah dia nyiarin nayang kemana itu? Ya nanti buat acara malam. Oh dipospon dulu buat iya, malam. dikumpulin dulu kan nggak bisa yang asal ada pergerakan dikit jadi berita. Lah ntar ada kasus lagi, ada kasus baru, ayo tiba-tiba ada kasus baru, lah ngeliput lagi gua. Tadi aja belum tayang, jadi kayak saling semprot numpuk editan, wah. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Dikumpulin dulu kan ada. Biasanya kan kalau di TV mah berita per jam kan. Apanya? Breaking news. Breaking apa? news. Iya. Iya. Jadi nggak yang harus ngeliput terus, bisa Home Alone dulu. Baru break, Break, baru masuk berita dikit. Lah kan, iya kan Home Alone nyeritain tentang penculikan anak tuh, Wan. Wis. Iya kan? Wis, kemana nih? Home Alone kan lagi nyeritain penculikan anak. Home Alone itu Tapi kan nyuliknya ceritanya. gagal. Iya. Kalau yang di sini kan berhasil. Kalau yang di sini makanya nggak tayang di TV.